Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum ahibbatina, para santri kelas 11 IPA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan dan juga dimudahkan di dalam memahami pembahasan dan pembelajaran kita di online ini. Ahibatul kiram, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-7 bertepatan dengan tanggal 24 Februari atau tanggal 12 Rajab. Kita masuk pada pembahasan waqad yakhruju al-amru 'anil wujubi wal fawriyah. Ya, kita masuk ke pembahasan itu. Ya, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin sedikit intermezzo ya. Apa katanya, tukang apa yang sering menghayal? Mudah-mudahan kita tidak banyak menghayal ya. Tukang apa, kalau ini tukang apa ya, yang suka menghayal, yang sering. Tukang bubur ya. Kenapa? Karena tukang bubur suka halusinasi ya, suka halusinasi. Baik, kita mulai pembahasan kita di pertemuan ke-7 ini, yaitu pembahasan waqad yakhruju al-amru 'anil wujubi wal fawriyah lidalilin yaqtadi dzalika fayakhruju 'anil wujubi ila ma'anin minha. Mu'allif menyebutkan terkadang makna al-amru keluar dari makna wajib dan fawriyah berdasarkan dalil yang menunjukkan demikian itu kepada beberapa makna. Jadi makna amr, makna perintah yang keluar dari makna wajib, dan makna fawriyah, makna segera, itu ada beberapa makna. Ya, di sini ada 3. Yang pertama an-nadbu, yaitu mandub, ya. Yang kedua al-ibahah, yaitu boleh, dan yang ketiga adalah at-tahdid ya. Yang ketiga adalah at-tahdid. Baik, yang pertama an-nadbu. Qala mu'allif rahimahullahu taala, al-awwal an-nadbu ka qaulihi ta'ala wa ashhidu idza tabaya'tum. Fal amru bil ishhad ala at-tabayyu'i lin-nadbi bidalilin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara farasa min a'rabi wa lam yashhad. Yang pertama mandub, seperti firman Allah taala, wa ashhidu idza tabaya'tum, wa ashhidu idza tabaya'tum, dan jadikan oleh kalian saksi apabila kalian jual beli. Maka perintah menjadikan saksi terhadap jual beli hukumnya adalah mandub, hukumnya adalah sunnah. Berdasarkan dalil Nabi SAW membeli seekor kuda dari orang Arab pedalaman, dan beliau tidak mendatangkan saksi. Baik, kita jelaskan apa yang dimaksud dari perkataan mu'allif rahimahullahu ta'ala waqad yakhruju al-amru 'anil wujubi wal fawriyah lidalilin yaqtadi dzalik. Ya, perlu diketahui bahwasanya jika didapatkan dalil yang menunjukkan bahwa perintah tersebut tidak menunjukkan wajib, berarti berlapang dadalah kita, merasa tenanglah kita,
menjadi jelaslah dada kita dan tidak ada masalah di dalamnya. Seandainya apa? Seandainya perkara dari sebuah perintah tersebut tidak menunjukkan kepada wajib. Karena ada dalil yang menunjukkan keluar dari makna wajib. Di antaranya apa? Yang pertama, di antaranya ada perintah yang menunjukkan kepada sunnah. Salah satu contohnya adalah ayat yang berkaitan dengan isyhad fil bai'. Isyhad menjadikan saksi di dalam jual beli. Dan kita tahu bahwasanya ada sebuah kaidah yang mana sebagian para ulama beliau mengatakan bahwa setiap perintah atau perintah-perintah itu yang tidak ada kaitan dengan ibadah maka menunjukkan kepada irsyad. Menunjukkan kepada apa? Irsyad. Sebagaimana kaidah mengatakan innal awamira allati la tata'allaqu bil ibadati kullaha lil irsyad. Ya, jadi menunjukkan bahwasanya ya asyari, pemberi syariat, ya memberikan arahan, memberikan petunjuk kepada kita yang ada di dalamnya itu maslahat. Namun di sana tidak memberikan kelaziman, tidak memberikan kemestian ya bagi orang tersebut, tapi hanya menunjuki kepada kita ini adalah sesuatu yang di dalamnya ada maslahat. Jika Anda mengerjakan itu lebih baik bagi Anda. Jika Anda menyia-nyiakan berarti hak Anda ataupun kemaslahatan Anda akan hilang. Ya, maka tentunya di dalam kaidah ini lebih baik kita mengerjakannya daripada meninggalkannya. Ya. Jadi di sini para ulama mengatakan kullu syai'in la yata'allaqu bil ibadati fal aslu annahu lil irsyad. Jadi secara asalnya segala perkara apapun yang tidak ada kaitan dengan ibadah maka secara hukum asalnya itu adalah irsyad. Ya, seperti dalam pembahasan contoh hari ini. Adakah maslahat ketika kita jual beli kalau ada saksi di antara kita ketika kita transaksi? Nah, kalau ada maslahat maka tempuhlah maslahat tersebut yaitu dengan mendatangkan saksi. Maka di sini wa asyhidu idza tabayatum menunjukkan kepada irsyad. Ya ini annaka maksudnya apa? Arsyadaka ilal maslahah. Arsyadaka jadi memberikan arahan, memberikan petunjuk kepada Anda bahwa di dalam jual beli yang ada saksinya itu memiliki maslahat di dalam di dalam transaksi tersebut ya. Nah, maka di sini jelas para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan betapa pentingnya ya setiap perintah yang tidak ada kaitan dengan perkara ibadah maka menunjukkan kepada di situ ada maslahat. Namun kalau seandainya itu semua ya perintah menunjukkan kepada ibadah ya maka jelas ini menunjukkan ada maslahatnya bagi kita, baik dunia maupun akhirat. Sampai mungkin berkaitan dengan adat atau berkaitan dengan kebiasaan. Nah, kemudian kalimat wa asyhidu idza tabayatum ini tentunya hifdzan lil huquq. Menjaga hak, memelihara hak. Ya. Wa kafan lin niza dan mencegah pertikaian, pertentangan, wajtinaba lil adawah dan juga menjauhi permusuhan wal baghdha ya, permusuhan dan pertikaian. Ini jelas sekali ya. Wasyidu idza tabayatum ini jelas menjaga hak, mencegah pertikaian, menjauhi permusuhan dan pertengkaran. Ini jelas ya, ini jelas sekali. Maslahatnya banyak sekali ketika kita mendatangkan saksi ya. Kemudian fal amru bil isyhad ala tabayyulin nadbi. Perintah isyhad di sini terhadap jual beli ini perintah mendatangkan saksi dalam jual beli ini adalah sunnah. Bukan wajib ya. Jadi harus kita bedakan ya antara yang sudah terbiasa kita mendatangkan saksi dengan sesuatu yang dia keluar dari kebiasaan. Ya, jadi kalau kita sudah terbiasa mendatangkan saksi dan kita niatkan itu adalah salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ada banyak orang yang mungkin dia memang senantiasa mendatangkan saksi tapi tidak diniatkan itu ada perintah, maka tentunya ini akan sia-sia bagi dia. Ya, tidak akan mendapatkan pahala seperti Anda misalkan ya minum
Kemudian dia pun sama minum, tapi minumnya Anda dengan membaca bismillah, dengan alhamdulillah setelah selesai, kemudian dengan tangan kanan, ya. Anda akan mendapatkan pahala berbeda dengan orang yang sama sekali jauh daripada itu. Sama-sama minum tapi tidak mendapatkan pahala. Yang satu dapat pahala, yang satu tidak. Nah, berkaitan dengan adat, tentunya ini juga harus diperhatikan. Kebiasaan kita di kampung, kebiasaan kita di kota ketika membeli misalkan satu bungkus roti gitu ya. Satu bungkus roti, kebiasaan kita apakah perlu datangkan saksi atau tidak ketika kita beli roti. Ya, rotinya kalau banyak ya mungkin harus mendatangkan saksi ya, kalau sampai pakai mobil truk yang besar-besar mungkin datang saksi ya, bisa jadi. Tapi kalau seandainya mungkin rotinya cuma 1, 2 atau 3 ya, maka ya berlakunya adat di sana ya. Ada maslahat atau tidak kalau seandainya kita beli itu ya. Kalau masalah-masalah yang sepele, yang kecil ya kita harus bisa lihat keadaan dan kondisi ya. Nah, itu ya al-amru bil isyhad. Ya, jadi jelas di sini wa ashidu idza tabayatum. Nah, kemudian apakah ini ayat selamanya memiliki makna mandub, memiliki hukum mandub? Tentu tidak, ya, tentu tidak. Tapi di sini harus ada tafsil, harus ada apa? Tafsil, harus ada perincian. Mana yang mungkin ada maslahat datangkan saksi ataupun tidak. Nah, kemudian yang selanjutnya dalilnya apa? Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalil sunnah Nabi SAW. Ya, fiilnya Nabi SAW yaitu ketika Nabi membeli seekor kuda dari orang Arab pedalaman dan beliau tidak mendatangkan saksi. Nah, di sini jelas bahwasanya mu'alif ya, rahimahullahu taala ya berdalil dengan dalil ini walaupun ada beberapa ulama lain yang membantahnya. Namun di sini jelas di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya membeli seekor kuda dari orang Arab dan beliau mengatakan kepadanya itba'ni la'an qadzaka ats-tsaman. Ya, jualah itu ya kuda itu ke saya, aku akan membayar dengan harga yang layak. Balahi qal arabi unasu minas sahabah wa lam ya'lamu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtarahu. Ya, kemudian bertemu ya orang Arab, ya orang-orang di antara para sahabat, namun para sahabat tidak mengetahui bahwa Nabi SAW telah membelinya. Ya, fazadu alaihi fithaman. Ya, kemudian mereka mau juga membeli dengan harga yang lebih daripada tawaran Nabi SAW. Ya, falamma wasala Rasulullah SAW liyunqidha wa athaman qala lahu, lalu ketika dia sampai kepada Rasulullah SAW untuk menawarkan harganya dan dia mengatakan kepada Rasul, "Jid, ya Rasul tambahlah." Qala Nabi SAW qad ishtaraituhu. Lalu Nabi SAW, oke, aku akan membelinya. Qala, lalu yang menjawab, man yashhad, siapa yang mau menjadi saksi? Faqala Huzaimah bin Sabit, ya. Lalu kemudian Huzaimah mengatakan ana asyhadu laka ya Rasulullah. Lalu kemudian Huzaimah bin Sabit menawarkan diri untuk menjadi saksi kepada Rasulullah. Asyhadu bi annaka ishtaraitahu bi kada wa kada. Aku akan menjadi saksi bahwa engkau membeli kuda dengan harga segini dan segini. Faqtanal Arabi, lalu orang Arab itu ya ngikut ya, maksudnya mengikuti ataupun patuh gitu. Walakin Rasulullah SAW qala li Huzaimah, namun Nabi SAW mengatakan kepada Huzaimah, lima syahidta wa anta ma hadart wala ra'ait, ya, kamu kenapa Anda menjadi saksi sementara Anda tidak hadir ketika aku bertransaksi dan juga Anda tidak melihat aku bertransaksi. Qala ya Rasulullah nusaddiquka fi khabaris sama wala nusaddiquka fi khabaril ard. Benar-benar kami membenarkan khabar yang datangnya dari langit dan kami tidak membenarkan khabar yang datangnya dari muka bumi ini. Maka di sini jelas ya fardu ala kulli muslimin ayyashhadu anna Rasulullah ishtara hadal faras min al-arab bi-thamani alladhi ayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi seekor kuda dari orang Arab tadi dengan harga yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Karena ingat bahwasanya perkataan Rasulullah SAW itu adalah benar. Ya, maka di sini jelas mu'alif memberikan dalil bahwasanya perintah dengan isyhad ini menunjukkan kepada mandub, bukan menunjukkan kepada wajib sebagaimana yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya isyhad di sini wajib, pasti Nabi akan mendatangkan saksi saat membeli seekor kuda. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membiarkan ya sesuatu perkara tersebut ya tidak mendatangkan saksi. Jadi jelas di sini para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya ketika kita jual beli ya
di situ ada maslahatnya, lebih baik mendatangkan saksi. Tapi kalau sudah terbiasa tidak mendatangkan saksi, maka tidak menjadi dosa. Ya, jadi kita bisa mengukur kadar maslahat ataupun tidaknya dari transaksi tersebut. Tapi para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lihat di sini bagan yang Ustadz siap sediakan, bahwasanya apa? Ya khruju ya liwujudi al-qara'in mahu qad yakhrujul amru an dalalatil wujub wal fawriyah. Yang wujub ada 3. Yang pertama ila nadbi, ya qaulullah azza wa jalla tadi sudah dijelaskan, ya, wa asyidu idza tabayatum. Nah, ini nanti antum bisa lihat ya di sini perkataan mu'allif rahimahullahu taala, jelas apa yang tadi Ustadz sampaikan. Nah, kemudian yang selanjutnya para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini adalah apa? Dalalatul amri, ya, yang menunjukkan kepada wajib, ya, yang menunjukkan kepada wajib dan juga menunjukkan kepada fauriyah, ya. Nah, ini di sini, ya. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ya. Baik, kemudian selanjutnya terakhir, ya, sebelum kita tutup, ya, mungkin pertemuan yang ke-7 kita cukupkan sampai di situ. Baru yang pertama yaitu apa? Al-mandub, ya. Mungkin diakhiri dengan untayan nasihat dari salah seorang ulama, dari para ulama, al-hasudu la yasud. Orang yang pendengki itu tidak akan menjadi mulia, ya. Mudah-mudahan kita dijauhi dari rasa iri dan dengki, ya. Itu saja mungkin dari Ustadz. Pertemuan kita yang ke-7 sudah selesai. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Semoga antum dan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustadz akhiri dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.